Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galus Chandra dengan nomor MPM 202200023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bu Umi Hartati dengan tema Jepang kuno dengan subtema Zaman Nara dan Zaman Heian. Dan langsung saja ke videonya. Dengan adanya reformasi Taika, sistem pemerintah di Jepang meniru sistem pemerintahan yang ada di Cina. Jepang pun meniru membuat kota seperti di ibu kota Cina, Chang'an, dan menjadikan Heijo atau Nara sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan pada tahun 710 Masehi. Hal inilah yang membuat zaman ini dinamakan Zaman Nara. Pada saat itu, Kaisar membuat Undang-Undang Taiho atau Taiho Ritsuryo. Kaum bangsawan dapat menikmati kehidupan dengan menyenangkan. Di Heijo didirikanlah pasar. Kemudian untuk memudahkan jual beli dibuatlah wado kaiho atau uang kuno berbentuk bulat yang terbuat dari tembaga yang dibuat pada tahun 710 Masehi. Pada zaman ini kaum petani sangat miskin dan menderita karena pajak yang tinggi, sehingga banyak yang membuang tanahnya. Kemudian istana membuat peraturan tentang pemberian tanah kepada orang yang akan membuka lahan tersebut. Setelah peraturan tersebut ditetapkan, terjadi persaingan antara bangsawan, kuil, dan keluarga penguasa untuk membuka lahan baru, sehingga tanah pribadi semakin berambah. Tanah pribadi yang bebas pajak tersebut dinamakan Soen. Karena peraturan tersebut, pemerintah menjadi kacau. Bangsawan dan pendeta yang punya tanah luas menjadi berkuasa di pemerintahan. Kekacauan tersebut menjadikan zaman ini berakhir. Zaman Nara merupakan puncak pertama dalam perkembangan budaya Jepang. Dari segi arsitektur, banyak bangunan atau kuil yang didirikan dengan meniru gaya bangunan Cina. Dalam kesusastraan dihasilkan Kojiki atau cerita zaman kuno dan Nihongi atau Nihon Shoki, yaitu sejarah Jepang. Kojiki selesai ditulis pada tahun 712 Masehi dan dikumpulkan oleh Onoya Sumaro. Nihongi selesai ditulis pada tahun 720 dan dikumpulkan oleh Toneri Shino. Penulisan keduanya dilakukan dengan bantuan orang Cina dan Korea, karena pada saat penyusunannya, orang Jepang belum punya huruf sendiri dan belum pintar menulis. Para ahli sejarah menyatakan bahwa sebagian cerita atau sejarah dalam Nihongi bukanlah sejarah yang sebenarnya, terutama sejarah sebelum tahun 400 Masehi. Misalnya dalam Nihongi dikatakan bahwa pemerintahan Kaisar Jinmu dimulai sejak tahun 660 sebelum Masehi hingga 580 sebelum Masehi. Padahal setelah ditelusuri, Kaisar Jinmu memerintah sejak permulaan abad Masehi. Banyak hal yang bukan dari zaman purba dimasukkan ke dalamnya. Diperkirakan kebohongan itu ditulis dengan tujuan politik dan agama untuk mempertinggi martabat kerajaan dan memberikan bukti adanya zaman purbakala. Ada juga Fudoki, yaitu legenda dan profil tiap daerah, dan Mayosu, yaitu kumpulan puisi yang ada sekitar 4.500 puisi. Manyosu ditulis dengan Manyogana, yaitu tulisan dengan struktur bahasa Cina atau kanji, tetapi menggunakan cara bahasa Jepang. Kaisar Somu membangun kuil Todaiji di Nara dengan patung Daibutsu. Patung tersebut dibuat dari perunggu setinggi 53 kaki. Patung ini selesai dibuat pada tahun 725 Masehi. Pada tahun 756 Masehi didirikan Soin di dekal kuil Todaiji untuk menyimpan barang-barang kesenian peninggalan Kaisar Jimmu. Periode akhir sejarah klasik Jepang berlangsung dari 754 hingga 1185 yang disebut Zaman Heian. Puncak kejayaan istana kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada Zaman Heian. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shibiku menulis novel Hikayat Genji yang kini merupakan salah satu dari novel tertua di dunia. Pada Zaman Heian selesai disusun naskah tertua koleksi puisi Jepang, Manyosu dan Kokin Wakasu. Pada Zaman Heian berkembang berbagai macam kebudayaan lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Pengaruh budaya Tiongkok surut setelah sampai di puncak keemasan.
Pengiriman terakhir utusan Jepang ke dinasti Tang berlangsung pada tahun 838 sejalan dengan kemunduran dinasti Tang. Walaupun demikian, Tiongkok dalam terus berlanjut sebagai negara tujuan ekspedisi dagang dan rombongan peziarah agama Buddha. Kekuatan politik istana kekaisaran berada di tangan segelintir keluarga bangsawan yang disebut Kuge, khususnya klan Fujiwara yang sempat berkuasa dengan gelar Seiso dan Kampaku. Pada akhir zaman Heian, bermunculan berbagai klan samurai. 4 klan samurai yang paling kuat adalah klan Minamoto, klan Taira, klan Fujiwara, dan klan Tachibana. Keempat klan tersebut saling berperang dan saling bersaing satu dengan lainnya. Hingga pada akhirnya, klan Minamoto tampil sebagai klan yang paling kuat di antara klan lainnya setelah mengalahkan keluarga Taira dalam pertempuran. Sekitar tahun 1180, klan Minamoto berjaya dan mengontrol kekuasaan dan pemerintahan. Kemenangan keluarga Minamoto mengalahkan keluarga Taira membuat naiknya klan Minamoto sebagai penguasa. Mereka memindahkan pusat pemerintahan ke Kamakura dan memperoleh restu dari kaisar untuk melakukan pemerintahan. Pada zaman Heian, pemerintahan dijalankan oleh kaisar, bukan shogun. Tetapi seiring dengan kemenangan klan Minamoto, maka dimulailah era pemerintahan keshogunan Kamakura. Dimulailah era pemerintahan shogun Kamakura sekitar tahun 1180, masa di mana para kaisar hanya menjadi lambang, sementara pemerintahan dipegang oleh para shogun keturunan klan Minamoto. Jadi pada akhir dari periode Heian adalah ketika munculnya pemerintahan Shogun Kamakura sekitar tahun 1185. Dengan kemenangan klan Minamoto menjadi munculnya babak baru dalam sejarah Jepang, yaitu zaman Kamakura. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.